Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua pencinta sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Di sini saya akan membahas ulasan alur cerita dan sekaligus akan memprediksi alur cerita Buku Harian Seorang Istri untuk episode besok malam 24 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Yuk kita langsung aja ke pembahasan. Dewa dan Nana mau pergi lagi untuk mengikuti program kehamilan karena Nana besar kemungkinan akan cepat bisa hamil. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Mila TV, alangkah baiknya tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Terima kasih. Lalu di sini Dewa ngomong sama Nana, bicara sama Nana, ngobrol di kamar. Kita harus ikut lagi program kehamilan. Nah, kata Dewa ke Nana, saya punya teman beberapa dokter yang bagus untuk suruh mengikuti program kehamilan, kata Dewa ke Nana. Lalu di sana juga Nana sangat kaget dan senang mendengar omongan dari suaminya yaitu Dewa. Lalu di sana juga Dewa juga ngomong, kita harus mengikuti ke program kehamilan. Pertama kita harus tes darah, kedua harus tes kesuburan kita, dan ketiga kita harus tes hormon kita, kata Dewa ke Nana. Lalu di sana Dewa juga sambil mengecup jidatnya Nana, mungkin kita itu di sana harus melakukan intim, kata Nana. Lalu di sisi lain terlihat di episode selanjutnya, di situ si Kehed Kelvin jeung si Nurus Tunjung alias Silud Ateul lagi membicarakan masalah tes DNA yang dulu nggak diambil sama Dewa di rumah sakit, karena sudah tahu bahwa si Kehed Kelvin bukan anak Rama Buana. Gak lama kemudian, singkat cerita, si alias Silud Ateul sudah mengasih tes DNA ke si Kelvin. Dia pulang, lalu di sana juga datanglah ibunya Kelvin yaitu Bu Sari. Lalu dia melihat si alias Silud Ateul nguluyuh keluar dari kantornya Kelvin, dan di sana Bu Sari juga sangat kaget dan curiga. Lalu dia langsung buru-buru masuk ke dalam. Lalu di sana Bu Sari ngomong sama Kelvin, kenapa kamu sudah pergi dari rumah sakit, kata Bu Sari ke Kelvin. Tapi jawab Kelvin, si Kelvin, bukan itu. Saya mau nanya siapa anak Rama Buana, kata si Kelvin ke Bu Sari yang geram. Lalu di sana Bu Sari sangat kaget, apa-apaan kamu itu nak, kata Bu Sari ke si Kelvin. Lalu ibu mau mengingkari, mau bohong lagi sama saya, kata si Kelvin sambil melihatkan kertas itu, yang itu tes DNA yang diambil sama si alias Silud Ateul. Lalu dilihatin kepada Bu Sari. Lalu di sana juga Bu Sari sangat kaget melihat tes DNA yang positif, Adi itu anak Rama Buana. Kalau ibu tidak ngasih tahu sama saya akan cari sendiri di mana anak Rama Buana itu, kata si Kelvin sambil nguluyuh pergi dari hadapan ibunya. Lalu di sana di sisi lain terlihat Nana yang sudah diocehin sama Bu Farah dari rumah sakit. Dia menangis di kamar. Tiba-tiba dia ingat sama Fitri dan dia pergi ke tempat Fitri yang lagi mau ikut lomba pengajian. Lalu di sana juga singkat cerita Nana sampai ke sana. Di sana Fitri lagi mengaji. Lalu di sana juga Nana juga tidak mengganggu, dia cuman menjanteng aja di belakang mendengarkan alunan ayat-ayat kursi Al-Quran sama yang dialunkan sama Fitri. Lalu di sana juga sudah selesai, Nana juga singkat cerita pulang, lalu dijemput sama Dewa. Lalu Dewa sama Nana juga pergi. Lalu di sana di dalam mobil dia saling mesra-mesraan, senang kelihatannya Dewa sama Nana. Lalu nggak lama kemudian di sisi lain terlihat di sini Bu Sari mendatangi ke rumahnya Bu Nawang sambil menangis. Dia membicarakan masalah tadi. Saya dibentak-bentak sama Kelvin dan dia sudah tahu semuanya. Bu Sari ngomong sama Bu Nawang. Lalu di sisi lain
Si alias si Leud Ateul si Nurus Tunyung mengintipnya dan mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Lalu di sana dia nolol kayak burung itu, burung caladi. Nolol di sana mengintip, di sana mendengarkan pembicaraan Bu Sari sama Bu Nawang. Lalu di sana juga tiba-tiba si alias si Leud Ateul juga langsung menghampiri mereka berdua. Dan di sana si alias si Leud Ateul bicara kepada Bu Sari sama Bu Nawang. Berarti Bu Sari, Kelvin itu bukan anak Rama Buana, kata si alias si Leud Ateul si Nurus Tunyung. Lalu di sana Bu Sari sama Bu Nawang juga, Bu Nawang sangat kaget dan Bu Sari juga sangat kaget. Apa-apaan kamu itu Alia, kata Bu Sari kepada si alias si Leud Ateul si Nurus Tunyung. Lalu di sana si alias si Leud Ateul terus-terusan dia jangan mengelak lagi Bu Sari, kata si alias si Leud Ateul. Lalu yang menjawab Bu Nawang, kamu itu jangan ikut campur urusan rumah tangga orang, keluarga ini urusan keluarga, kamu itu siapa, kata Bu Nawang ke si alias si Leud Ateul. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana yang lagi sembahyang. Sesudah bersembahyang dia berdoa minta kepada Yang Maha Kuasa, karena pertama dia supaya mertuanya sadar lagi dan dia sayang lagi sama dia, lalu supaya cepat disembuhin dari penyakitnya. Dan dia juga berdoa supaya dilancarkan mau pergi untuk mengikuti program kehamilan lagi. Lalu dia sudah sembahyang, dia langsung menghidupin TV. Pas di sana ada Fitri yang lagi mengaji. Lalu di sana juga Nana sangat senang dan dia sangat tenang melihat Fitri yang mengalungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu di sana Nana juga punya pikiran karena melihat bajunya Fitri agak kusum. Dia terus menelepon kepada Putri di butik. Lalu di sana juga Nana ngomong sama Putri pesan baju beberapa biji untuk dikerjakan besok untuk mengasihkan kepada Fitri. Lalu di sana juga di sisi lain sudah nelpon Nana, langsung dia masuk ke kamar lagi dan dia menggambar di sana terlihat dia lagi menggambar untuk potongan-potongan baju untuk besok dikerjain. Lalu nggak lama kemudian datanglah Dewa. Lalu nggak lama kemudian Dewa menghampiri ke Nana dan melihat Nana yang sangat husu lagi menggambar. Tiba-tiba gambar itu, kertas itu diambil sama Dewa. Lalu di sana terjadilah perebut Dewa sama Nana. Ya, ini bisa dikerjakan besok. Ini istriku, kata Dewa ke Nana. Lalu gak lama kemudian juga Nana mau ngambil kertas itu yang di laci. Tiba-tiba nggak ketahuan dengan sigap Dewa memangkunya, menggendongnya Nana. Langsung digendong, langsung dibawa ke tempat tidur dan dijatuhkan di kasur sama Dewa. Langsung ditutupin sama selimut, kamu harus tidur. Saya kalau tidur sendiri saya nggak bisa tidur, alasan Dewa. Lalu di sana juga mungkin mau potong bebek angsa di kuali. Dia juga sudah itu tidur. Lalu keesok hariannya Nana pagi-pagi bangun pagi-pagi paling duluan. Dia langsung pergi ke belakang, dia mau masak bubur dan untuk menganterin mertuanya di rumah sakit, takut kemarahin lagi. Karena di sana buru-buru, dia di belakang jatuh, langsung menginjak entah apa di bawah, langsung dia jatuh dan di sana perabotan dapur juga pada acak-acakan. Lalu yang pertama datang ke sana itu Neratu sama si Brokoko Kroni. Lalu si Brokoko Kroni mencari kesempatan dalam kesempitan untuk memegang Nana. Lalu di sana di kamar Dewa yang lagi tidur, dia kaget. Langsung dia juga ngorejat, buburanjat, mendengar di belakang ada yang jatuh dan terlihat di pinggirnya Nana sudah tidak ada. Dan di sana Dewa juga jatuh, Pak Kojot sama selimut. Dia 2 kali jatuh di kasur itu, di tempat tidur karena Pak Kojot sama selimut. Lalu di sana dia lari ke belakang. Terus lari ke belakang, pas di belakang dia melihat si Brokoko Kroni lagi memegang Nana
biasa cari kesempatan dalam kesempitan. Lalu Dewa nggak banyak basa-basi, langsung si Brokokokroni langsung ditarik ke belakang sama Dewa. Kalau di sana nggak ada Ratu mah udah kena pukul lagi kayaknya itu si Brokokokroni. Lalu di sana juga Nana juga ngomong sama Dewa, nggak apa-apa saya Mas, kata Nana ke Dewa. Lalu di sana juga Nana juga mau menyelesaikan masaknya karena dia takut diomelin lagi sama Bu Farah. Tapi Dewa udah aja, nah jangan masak lagi besok-besok, kata Dewa ke Nana. Nah itulah ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri sekaligus prediksi alur cerita Buku Harian Seorang Istri untuk episode besok malam 24 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada kata-kata Mimin yang balelol, dan juga bila mana ada suara-suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.